Bab 46 Token Pencerahan Nether. Kota Bloodbath menempati area seluas 5.000 km dan deretan demi deretan rumah batu kapur yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan di seluruh kota. Puluhan ribu orang dapat ditampung di sini. Saat ini, jumlah pembudidaya di seluruh kota pemandian darah tidak lebih dari 10.000 orang, ditambah lagi karena semua rumah itu tidak bertuan, setiap orang dapat memilih rumah untuk ditinggali. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Meskipun mereka berhasil menghindari kawanan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di luar kota dengan bersembunyi di Bloodbath City, pertempuran antar kultivator justru tidak dapat dihindari. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang hal itu, karena nilai mutiara yang buruk itu terlalu tinggi dan kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Di dalam gunung berdarah yang terputus dari dunia luar ini, apapun bisa terjadi. Jadi, demi keselamatan mereka sendiri, kebanyakan orang memilih untuk berkumpul di dekat rumah beberapa ahli. Di satu sisi, ketika perkelahian terjadi, lebih banyak orang akan lebih mudah diperhatikan, dan akan lebih baik lagi jika ada kenalan yang datang membantu. Di sisi lain, tidak ada yang berani menjamin bahwa seseorang tidak akan memanfaatkan perkelahian untuk mendapatkan hadiah terakhir dengan menunggu hingga debu mereda. Sepanjang perjalanan setelah memasuki kota pemandian darah, kelompok Chen Xi telah melihat banyak pemandangan seperti itu dan mereka menjadi terbiasa dengannya. Ujian Southern Barbaric Nether Domain kali ini berbeda, dan seorang kultivator yang dapat diakui publik sebagai seorang ahli pastilah seorang kultivator Valet Palace Realm tanpa diragukan lagi. Meskipun kultivasi mereka terbatas pada Congenital Realm, secara komparatif, level kultivasi ini tidak diragukan lagi sudah berada di peringkat teratas. Saat mereka berjalan melewati sebuah rumah dengan lebih dari 100 kultivator berkumpul di sekitarnya, Du Qingqi menjelaskan kepada Chen Xi dengan suara ringan, "Lihat, ada 4 kultivator alam Istana Valet di sini dan mereka seharusnya berasal dari Sekte Phoenix Cloud di wilayah selatan. Mereka semua memiliki aura yang tangguh, dan kekuatan mereka hanya lebih kuat dari Li Huai." Chen Xi melirik, dia melihat di depan rumah batu tengah ada 4 orang petani berpakaian mewah yang berhenti untuk mengobrol. Seorang pria parubaya yang tegap, seorang pria tua kurus, seorang pria muda dan seorang wanita muda. Mereka semua mengenakan jubah ungu tua dengan pola indah burung phoenix api yang menari di udara sambil dikelilingi awan. Mereka juga datang ke kediaman Dewa Pedang. Chen Xi tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa selain kelompok Li Huai dan Su Jiao, sebenarnya ada begitu banyak kultivator alam Istana Valet yang datang ke sini. Dan itu sepenuhnya menunjukkan betapa hebatnya daya tarik kediaman Dewa Pedang itu. Tentu saja, tetapi Sekte Phoenix Cloud tidak perlu ditakuti. Dibandingkan dengan 8 sekte besar kota Danau Naga, 3 lembaga besar, dan 6 klan besar kita, Sekte Phoenix Cloud hanyalah kekuatan kecil. Duan Muze berbicara dengan percaya diri dengan kata-kata yang menunjukkan rasa superioritas yang mendalam. Sifat arogan Tuan Muda ini yang diperolehnya sejak lahir sangat sulit diubah. Kelompok kultivator Sekte Phoenix Cloud yang berada di kejauhan langsung menghentikan obrolan mereka dan menatap kelompok Chen Xi dengan ekspresi muram. Namun, mereka tampaknya mengenali identitas Duan Muze dan yang lainnya, dan meskipun mereka marah, mereka tidak berniat untuk memulai perkelahian. "Ayo cepat!" Du Qingqi melotot ke arah Duan Muze lalu berbalik untuk berjalan menuju pusat kota, No. Veld B. Jen.com. Di tengah kota Bloodbath berdiri 5 menara batu yang menjulang tinggi ke langit. Dibandingkan dengan rumah-rumah rendah di sekitarnya, menara-menara itu seperti raksasa di antara para kurcaci, tampak sangat mencolok. Yang membuat Chen Xi terkejut adalah kelima menara itu memancarkan banyak aura yang sangat kuat dari dalam. Semua aura ini tidak kalah dengan Du Qingqi, Duan Muze, dan Song Lin, beberapa bahkan melampaui mereka. Pada saat ini, lebih dari 3.000 kultivator berkumpul di dekat menara batu, dan yang terlihat hanyalah kumpulan orang yang gelap dan padat. Dengan demikian, aura hebat para kultivator yang tinggal di dalam 5 menara dapat terlihat dari sini, dan mereka pasti telah mendapatkan pengakuan dari semua orang yang hadir. Jika tidak, sangat tidak mungkin untuk membentuk pemandangan yang begitu dahsyat di sini. Kelompok Chen Xi berkeliling kota sebelum akhirnya menemukan sebuah rumah batu besar yang berada di dekat pusat kota. Meskipun kondisinya kumuh, rumah itu memiliki ruang yang sangat besar dan lebih dari cukup untuk menampung mereka berempat. Setelah mereka duduk di dalam rumah dan beristirahat sejenak, Du Qingqi memberi instruksi. "Semuanya, meskipun kita tidak perlu khawatir diganggu oleh kawanan binatang buas malam ini,
kita tetap harus sedikit berhati-hati. Terutama Chen-Si, kamu benar-benar telah menyinggung Su Jiao hari ini dan sebaiknya kamu tidak terlalu jauh dari kami. Chen-Si sedang memasak dan dia mengangguk ketika mendengar ini. Meskipun dia telah mengalahkan Li Huai dalam pertempuran hari ini, kekuatan fisik dan esensi sejatinya telah sangat terkuras. Jika dia tidak pulih ke kondisi optimalnya, maka dia tidak akan berani bergerak sembarangan. Dengan kelompok Du Qingqi yang terdiri dari 3 orang di sini, setidaknya dia akan sedikit aman. Duan Muze duduk dan menatap Chen-Si sambil bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa memiliki token pencerahan neter? Aku mendapatkannya dari iblis besar badak ungu. Chen-Si menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dia bertemu dengan manajer Wu, bagaimana dia menyelamatkan orang-orang menyedihkan yang dianggap sebagai upeti, hingga pada titik dia membunuh iblis besar badak ungu pada akhirnya. Jika sebelumnya, Chen-Si tidak akan berkata sebanyak itu kepada Duan Muze, tetapi sejauh ini, Duan Muze telah berulang kali menunjukkan niat baik kepadanya, dan cara Duan Muze berbicara sekarang tidak mengandung jejak penghinaan dan penghinaan dari seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi. Selain merasa terkejut karenanya, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Mampu membuat tuan muda yang sombong dan angkuh seperti Duan Muze menundukkan kepalanya dan menunjukkan niat baik memang sesuatu yang membuat Chen-Si merasa senang. Chen-Si mengerti alasan di balik ini, karena itu tidak lain adalah karena dia telah mengalahkan Li Huai sebelumnya dan secara langsung membuktikan kekuatannya. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, kekuatan yang tangguh adalah jaminan untuk mengubah segalanya. Tidak heran klan Li menerima apa yang disebut upeti, untuk berteman dengan iblis besar badak ungu, itu pasti demi token pencerahan neter ini. Duan Muze tiba-tiba mengerti, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kebetulan sekali token pencerahan neter ini diperoleh secara tak terduga olehmu. Klan Li dapat dianggap telah mengambil air dengan saringan dan membuang-buang waktu mereka untuk hal yang sia-sia. Mungkinkah ada sesuatu yang luar biasa tentang token pencerahan neter? Tanya Chen-Si. Kali ini, Du Qingqi yang menjawab. Ia melirik Chen-Si dengan ekspresi sedikit heran, lalu menjelaskan. Saya kira Anda sekarang tahu bahwa banyak kultivator Valet Palace Realm yang memasuki Southern Barbaric Nether Domain kali ini memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan berburu mutiara yang mengerikan seperti yang lainnya, dan tujuan mereka adalah kediaman Sang Dewa Pedang. Token pencerahan Nether adalah kunci untuk membuka kediaman Sang Dewa Pedang, dan tampaknya, terlepas dari seberapa hebat kultivasi Anda tidak akan dapat melangkah lebih dekat ke kediaman Sang Dewa Pedang. Tempat tinggal Dewa Pedang benar-benar ada? Tanya Chen-Si heran. Selama ini, ia menganggap tempat tinggal Dewa Pedang itu hanya rumor yang samar-samar. Saat ini, ketika ia mendengar bahwa token pencerahan neter yang dimilikinya sebenarnya adalah kunci untuk membuka tempat tinggal Dewa Pedang, ia tak kuasa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Pedang abadi, suatu eksistensi yang dapat disebut sebagai abadi, adalah mereka yang memiliki tingkat kultivasi minimal telah mengatasi kesengsaraan surgawi untuk mencapai tingkat abadi duniawi, dan jika lebih tinggi lagi, maka mereka telah mengatasi 9 tingkat kesengsaraan surgawi untuk naik menjadi abadi surgawi. Namun, terlepas dari apakah itu dewa bumi atau dewa surgawi, mereka berdua adalah makhluk mengerikan yang hanya bisa dilihat oleh Chen-Si saat ini. Bagaimana mungkin kediaman yang ditinggalkan oleh seorang dewa tidak membuat hati Chen-Si tersentuh? Itu pasti ada. 1 bulan dari sekarang, formasi teleportasi Trifaktor akan muncul di ujung domain Nether Barbar Selatan, dan kita dapat dikirim ke tempat tinggal pedang abadi melaluinya. Du Qingqi menjawab dengan sangat tegas, lalu dia mengalihkan pembicaraan dan berkata, tapi kamu tidak perlu khawatir, masih ada lebih banyak token pencerahan Nether selain yang kamu miliki. Para kultivator alam Istana Valet yang telah datang ke wilayah Nether Barbar Selatan semuanya kurang lebih memiliki token pencerahan Nether. Selain itu, 1 token dapat memungkinkan 3 kultivator untuk memasuki kediaman Dewa Pedang pada saat yang sama. Ditambah dengan keberadaan kami bertiga di sini, selama kamu bukan orang yang jahat, maka tidak ada yang berani mengambil token pencerahan Nether milikmu. Chen-Si diam-diam menghela napas lega. Dia memang khawatir tentang ini sebelumnya. Tetapi sekarang setelah Du Qingqi mengetahuinya, dia malah sedikit malu dan mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, tempat tinggal Dewa Pedang sangat berharga, tetapi mengapa hanya kultivator alam Istana Valet yang masuk ke sini? Bukankah para kultivator hebat di alam olah emas dan alam inti emas tergoda? Mereka tergoda, tetapi tidak berdaya.
Ruang tempat domain Nether Barbar Selatan berada tidak mampu menahan kekuatan seorang kultivator di atas alam Istana Valet. Bahkan jika mereka menggunakan pil Essence Cell untuk menurunkan kultivasi mereka ke alam bawaan, selama mereka menyerang, tingkat martial Dao yang mereka gunakan pasti akan menghancurkan hukum yang mengatur ruang ini. Pada akhirnya, mereka akan menghancurkan ruang ini. Du Qingqi menjawab dengan sangat rinci, dan suaranya yang dingin dan merdu sangat menyenangkan di telinga. Jadi begitulah adanya. Penjelasan seperti ini mengonfirmasi semua yang dilihat Chen Xi, tetapi dia masih punya pertanyaan. Karena tempat tinggal seorang Dewa Pedang ada di dalam wilayah Nether Barbar Selatan, lalu mengapa tempat itu tidak ditemukan pada tahun-tahun sebelumnya dan baru muncul selama persidangan saat ini? Menurut pengetahuan Chen Xi, sejarah Southern Barbaric Nether Domain bahkan dapat ditelusuri kembali hingga lebih dari 10.000 tahun yang lalu, namun selama waktu yang sangat lama ini, agak aneh karena tidak ada desas-desus tentang tempat tinggal seorang Dewa Pedang. Karena tempat tinggal Dewa Pedang ini hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun, dan tahun ini kebetulan adalah tahun ke-10.000. Du Qingqi menjawab perlahan, muncul sekali setiap 10.000 tahun. Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, waktu yang dibutuhkan untuk mewarisi tempat tinggal Dewa Pedang ini sungguh sangat lama, dan benar-benar di luar dugaan. Aku jadi penasaran siapakah pendekar pedang abadi itu, dan mengapa dia ingin meninggalkan tempat tinggal di wilayah Nether Barbar Selatan. Setelah menghabiskan hidangan yang dimasak Chen Xi, kelompok Du Qingqi yang beranggotakan 3 orang mulai bermeditasi dan beristirahat, sedangkan Chen Xi malah duduk di samping sambil diam-diam memikirkan semua yang telah dilihatnya hari ini. Nether Enlightenment Token, kediaman Sword Immortal. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki kualifikasi untuk memasukinya. Namun, jika aku ingin mendapatkan keuntungan dari sana, aku pasti akan berkonflik dengan orang-orang Valet Palace Realm. Sepertinya selama bulan ini, aku harus meningkatkan kultivasiku dengan baik. Chen Xi merenung cukup lama, lalu dia mengabaikannya sambil menarik beberapa kristal roh dari cincin penyimpanannya sebelum mulai bermeditasi dalam kultivasi. Wuih, esensi sejati yang murni dan melonjak mengalir ke meridian di sekitar tubuhnya, lalu beredar 18 putaran sebelum berubah menjadi aliran-aliran kecil yang mengalir ke dantiannya. Melakukan perjalanan seharian dan bertempur sengit dengan Li Huai menyebabkan tubuh dan pikiran Chen Xi sudah kelelahan hingga batasnya. Pada saat ini, saat ia mulai berkultivasi, ia merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat dan nyaman seperti sedang berendam di mata air, dan kekuatan fisik serta mentalnya pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Kaca. 2 kristal roh berubah menjadi bubuk. Meskipun esensi sejati dalam dantiannya sudah jenuh, namun Chen Xi memiliki perasaan tidak puas. Dia merenung sejenak, lalu sekali lagi mengeluarkan 2 kristal roh lainnya. Di masa lalu, Chen Xi hanya memperoleh beberapa puluh batu roh dari membuat jimat setiap hari, tetapi ia harus membawa pulang uang dan membantu Chen Hao membayar biaya sekolahnya, jadi mengambil 1 batu roh saja untuk berkultivasi adalah sesuatu yang menurutnya berlebihan. Ia seringkali harus mengkhawatirkan energi roh yang dibutuhkan untuk berkultivasi, sehingga mustahil bagi kultivasinya untuk maju secara substansial. Namun, sekarang berbeda. Selama ia berlatih seni kuliner di Clear Stream Restaurant, ia tidak hanya memperoleh sejumlah besar batu roh, ia juga menyantap hidangan yang kaya akan energi roh setiap hari dan kultivasinya pun meningkat seiring dengan peningkatan situasinya. Ia juga memperoleh 3.000 kristal roh dari iblis besar Valet Rhino, dan selain batu roh yang digunakan untuk membeli teknik bela diri dan pedang Azure Bolt, masih tersisa hampir 400 kristal roh. Dengan demikian, ia sama sekali tidak perlu khawatir lagi dengan masalah yang muncul saat berkultivasi. Kaca, kristal roh demi kristal roh hancur menjadi bubuk. Jika Chen Xi menyadarinya, dia pasti akan merasa sakit hati karenanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang karena dia samar-samar merasa bahwa kultivasi pemurnian Qi-nya akan segera menembus dan maju ke tingkat ke-9 alam bawaan. Bab 47 Pegunungan Crimson Flame. Astaga, Chen Xi terbangun dari meditasinya dan mengembuskan napas kecil. Seutas asap putih membumbung keluar seperti naga banjir dan memanjang seiring napasnya terus berlanjut. Aku sudah berhasil. Setelah semalam berkultivasi dengan keras, aku sudah mencapai level 9 alam bawaan dan aku hanya selangkah lagi dari alam Istana Valet. Chen Xi berdiri dan melatih anggota tubuhnya. Saat dia merasakan kekuatan yang melimpah mengalir di sekujur tubuhnya, dia berpikir dalam hati.
Aku sebelumnya mampu mendominasi para kultivator di alam yang sama dengan mengandalkan kultivasiku yang berada di tingkat ke-8 alam bawaan, dan aku bahkan mengalahkan Li Huai. Sekarang setelah aku mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan, aku seharusnya memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri bahkan jika aku menghadapi para ahli alam istana Valet itu. Namun, Chen Xi juga mengerti bahwa ia mampu sedikit menantang seorang kultivator alam istana Valet karena kekuatan para kultivator alam istana Valet yang terkekang di dalam wilayah Nether Barbar Selatan. Jika mereka berhasil menyingkirkan pengekangan ini, maka hasil pertempuran tidak mungkin diprediksi saat menghadapi kekuatan sejati seorang kultivator alam istana Valet. Langit sudah berubah cerah dan kembali ke keadaan berwarna merah tua. Chen Xi melihat kelompok Du Qingqi yang terdiri dari 3 orang sudah lengkap dan siap ketika dia keluar dari rumah batu. Kultivasimu sudah maju. Du Qingqi tak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut ketika melihat Chen Xi yang memiliki pandangan berseri-seri tersembunyi di antara alisnya. Sepertinya pertempuran kemarin sangat membantumu. Jejak keterkejutan juga terpancar di mata Duan Muze. Oh, kurasa itu masuk akal. Song Lin melirik Chen Xi dengan tatapan mendalam yang mengandung makna yang sulit dipahami. Chen Xi tidak tahu bahwa selama pertarungan dengan Li Huai kemarin, tidak peduli apakah itu teknik pedang tingkat tinggi dan teknik gerakan atau teknik tinju runtuh besar tingkat kesatuan yang telah dia lakukan, semuanya menyebabkan Song Lin yakin sepenuhnya bahwa pasti ada ahli yang membimbing Chen Xi. Saat fajar menyingsing, sebagian besar kultivator yang tinggal di kota Bloodbath telah pergi untuk mulai berburu binatang buas. Hanya beberapa orang yang seperti kelompok Chen Xi, bergerak dalam kelompok tetap untuk menuju lebih dalam ke Gunung Berdarah, atau dengan kata lain, menuju ke arah ujung wilayah Nether Barbar Selatan. Ketika mereka meninggalkan kota Bloodbath, Chen Xi akhirnya melihat bahwa lebih dari 30 kultivator yang memancarkan aura hebat sedang menuju keluar kota. Menurut Du Qingqi, semua kultivator ini berada di alam istana Valet. Mereka tidak hanya berasal dari 8 sekte besar, 3 lembaga besar, dan 6 klan besar di kota Danau Naga, masih ada beberapa ahli alam istana Valet lainnya yang datang dari kota-kota lain di wilayah selatan. Para ahli di sini dapat dianggap sebanyak awan. Su Jiao dan Chang Bin juga berada di dalam kelompok itu dan di samping mereka berdua ada beberapa pria dan wanita muda yang sangat mencolok dengan aura yang tangguh dan tatapan acuh tak acuh. Sudah berkelompok, sebelum Chen Xi sempat bereaksi dari keterkejutannya, suara tawa yang meriah bergema dan beberapa pemuda dan pemudi yang bersemangat serta mengenakan pakaian berbeda-beda berjalan mendekat dari kelompok orang yang jauh itu. Saudara Duanmu, Saudara Song, Nona Du, kalian semua juga datang. Pemuda berpakaian hitam di depan tersenyum gembira. Garansi WD besar-besar. Setelah bertukar cerita sebentar, Chen Xi mengetahui bahwa pemuda berpakaian hitam ini bernama Cai Letian, dan berasal dari salah satu dari 8 sekte besar di kota Danau Naga, Istana Starnet. Orang ini tinggi dan tampan, dengan bekas luka di pipi kirinya, namun, bekas luka itu tidak hanya tidak mengerikan, tetapi malah membuatnya tampak maskulin dan kasar. 3 pria dan 1 wanita di samping Cai Letian berasal dari 3 institusi besar di kota Dragon Lake, dan status mereka tidak kalah sedikit pun dari Cai Letian. Mereka masing-masing adalah Yu Haobai dari Myriad Cloud Institution, Du Quan dan Du Kui dari Winsoar Institution, dan Murong Wei dari Azurewood Institution. Yu Haobai adalah seorang pemuda tampan yang agak lembut, berbudaya namun luar biasa. Du Quan dan Du Kui adalah sepasang saudara kembar, keduanya tinggi dan tegap dengan watak yang sangat kaku dan pendiam. Murong Wei adalah satu-satunya perempuan di antara mereka. Dia memiliki watak yang cantik dan lembut, seperti bunga anggrek lembah yang lembut dan menarik, membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk melindunginya. Kelima orang ini jelas telah mencapai semacam kesepahaman dan mereka semua mengikuti jejak Cai Letian. Cai Letian tampak memiliki hubungan baik dengan Du Qingqi, dan ketika dihadapkan dengan obrolan ringan Cai Letian, Du Qingqi yang memiliki watak dingin seperti salju tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan jejak senyuman yang langka. Chen Xi memperhatikan bahwa senyum tipis yang tersungging di sudut mulut Duan Muze menghilang saat dia melihat Cai Letian dan Du Qingqi asyik mengobrol, dan mata Duan Muze samar-samar menampakkan sedikit kewaspadaan. Oh, Little Zeze benar-benar menyedihkan. Mengejar Su Jiao, tetapi ada saingan tangguh seperti Chang Bin, mengejar Du Qingqi, tetapi Cai Letian muncul lagi. Benar-benar situasi yang tidak berdaya. Seutas transmisi suara halus menembus telinganya.
Chen Xi melirik dan melihat Song Lin yang malas dan jorok tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia masih memiliki ekspresi mengantuk di wajahnya, seolah-olah tidak pernah ada saat di mana dia benar-benar terjaga. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Chen Xi juga mengirimkan transmisi suara. Tentu saja membentuk aliansi. Sebenarnya, jika kau mengamati dengan saksama, kau akan menyadari bahwa meskipun kelompok Cai Letian yang beranggotakan 5 orang berasal dari kekuatan yang berbeda di kota Danau Naga dibandingkan dengan Su Jiao, tetapi mereka berasal dari dua kubu yang sama sekali berbeda. Bersamaan dengan penjelasan Song Lin, Chen Xi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Yang disebut 8 sekte besar, 3 lembaga besar, dan 6 klan besar di kota Danau Naga memiliki hubungan yang sangat rumit satu sama lain dan terbagi menjadi 2 kubu. Cai Letian mewakili Istana Starnet, Yu Haobai dan yang lainnya mewakili 3 lembaga besar, sedangkan Du Qingqi, Duan Muze, dan Song Lin mewakili klan Du, klan Duan, dan klan Song yang semuanya tergabung dalam kubu yang sama. Kekuatan yang diwakili oleh Su Jiao, Chang Bin, dan beberapa pemuda serta pemudi semuanya berasal dari kubu yang lain. Kali ini, kedua kubu memiliki anggota yang telah memasuki Southern Barbaric Nether Domain, dan demi melindungi anggota mereka dari kubu lain, bergerak secara berkelompok tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Sebenarnya, hubungan antara kekuatan-kekuatan ini masih rumit. Bagaimanapun, mereka semua adalah raksasa yang telah diwarisi selama hampir 10.000 tahun. Ada pertikaian dan komunikasi di antara mereka, dan hanya memikirkan hubungan mereka saja akan membuat kulit kepala seseorang mati rasa karena sifat rumit hubungan mereka. Song Lin menguap dan berkata lemah, tapi kamu hanya perlu ingat bahwa Su Jiao dan orang-orang itu adalah musuh kita. Chen Xi terdiam, tanpa sadar, ia sebenarnya telah terbagi dalam sebuah kubu dan ia bertanya-tanya apakah ini hal yang baik atau buruk. Cai Letian tiba-tiba berbalik dan tersenyum sambil menatap Chen Xi dan berkata, mungkinkah rekan Daois ini adalah Chen Xi yang mengalahkan Li Huai kemarin? Du Qingqi mengangguk. Tepat, tidak buruk, tidak buruk. Cai Letian tertawa terbahak-bahak, namun dia berbalik dan terus mengobrol dengan Du Qingqi. Dari awal hingga akhir, dia tidak memberi Chen Xi kesempatan untuk berbicara. Jelas saja, Chen Xi hanyalah sosok yang tak tergantikan di hati Cai Letian. Sekadar menyapa Chen Xi saja sudah cukup dan tak perlu diberi perhatian lebih. Chen Xi tidak memikirkan apapun tentang ini, tetapi Duan Muze malah tidak senang dan berkata melalui transmisi suara, kamu bisa tahan diabaikan oleh seseorang. Sepertinya, tidak seserius itu, kan? Kata Chen Xi dengan heran. Duan Muze berkata dengan penuh kebencian saat melihat Chen Xi tetap bersikap acuh tak acuh. Ketika seorang pria hidup di dunia ini, sikap dan kehormatan adalah yang utama. Jika seorang pria tidak memiliki kehormatan, apa bedanya hidup dengan mati? Seperti kata pepatah lama, pria beristirahat dengan wajah mereka seperti pohon beristirahat dengan kulit kayunya. Chen Xi mampu bertahan saat diabaikan, tetapi dia benar-benar tidak mampu bertahan terhadap ocehan Duan Muze dan dia menyela. Kamu punya permusuhan dengan Cai Letian. Benar-benar tidak bisa didamaikan, jawab Duan Muze dengan marah. Mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuhnya? Wajah Duan Muze membeku dan dia tiba-tiba tersentak bangun dari keadaan gila yang tidak dapat dijelaskan itu, lalu ekspresinya berubah-ubah antara kesuraman dan keraguan sebelum akhirnya berkata dengan putus asa, itu tidak akan berhasil. Jika aku melakukan ini maka Du Qingqi akan memandang rendahku selamanya. Sambil berbicara, dia menepuk bahu Chen Xi. Saudaraku, terima kasih. Kapan kamu akan datang ke kota Danau Naga? Kita, saudara-saudara, pasti akan minum banyak. Chen Xi tercengang dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Song Lin sebelumnya. Duan Muze memang tidak berdaya menghadapi saingan cintanya, Cai Letian. Ayo pergi. Di kejauhan, Su Jiao melambaikan tangannya, lalu memimpin sekelompok orang di sisinya untuk melesat menuju kejauhan. Chen Xi tiba-tiba menyadari bahwa Li Huai mengikuti di belakang kelompok Su Jiao. Orang itu tampaknya bersembunyi di antara kerumunan sebelumnya. Sekarang dia berbalik untuk melihat ke arah ini, dan ketika dia melihat tatapan Chen Xi, ekspresinya langsung menjadi sangat muram. Ayo pergi juga, Cai Letianlah yang berbicara, dan melihat ekspresi Du Qingqi, jelas bahwa dia diam-diam menyetujui statusnya sebagai pemimpin. Aku tidak akan mendengarkan perintah siapapun selain Qingqi. Bagaimana denganmu, Chen Xi? Duan Muze bertanya melalui transmisi suara. Aku
Chen Xi tertegun, lalu menjawab, "Tidak masalah." Duan Muze langsung menepuk bahu Chen Xi, lalu berkata, "Baiklah. Kita akan bertindak bersama mulai sekarang, sedangkan untuk Cai Letian. Ah, bukankah itu hanya karena dia memiliki leluhur di alam transformasi neter? Jika bukan karena ini, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memimpin kelompok itu." Chen Xi mengusap hidungnya tak berdaya menghadapi tindakan Duan Muze yang tiba-tiba, seolah-olah mereka adalah teman lama, tetapi dia pun tidak menentangnya. Pegunungan Crimson Flame sangat luas, dengan banyak puncak berbahaya yang tampak seperti pedang tajam yang berdiri di sana menopang langit dan menjulang tinggi ke awan. Banyak raungan binatang buas yang rendah dan ganas dapat terdengar samar-samar di kejauhan. Pegunungan Crimson Flame terletak 5.000 km dari kota Bloodbath dan berdiri di atas tanah tandus yang luas dan berpasir. Itu adalah tempat yang harus dilewati untuk menuju ke ujung Southern Barbaric Nether Domain. Tidak hanya jumlah binatang buas yang sangat banyak di sini, bahkan ada banyak pemimpin binatang buas yang berkeliaran di kedalaman pegunungan Crimson Flame. Dalam beberapa tahun terakhir, para murid yang berpartisipasi dalam ujian Southern Barbaric Nether Domain semuanya diperingatkan oleh para senior mereka bahwa mereka sama sekali tidak boleh mendekati pegunungan Crimson Flame, jadi itu menjadi seperti daerah terlarang yang berbahaya. Jika ini adalah ujian biasa, pasti tidak akan ada seorang pun yang akan masuk ke sini, tetapi hari ini jelas bukan waktu yang biasa. Banyak sosok tiba-tiba muncul di kaki gunung, lalu mereka memberi instruksi dengan suara keras sebelum melompat berturut-turut saat mereka berjalan menuju kedalaman pegunungan. Kecepatan mereka bisa dikatakan cepat, tetapi mereka masih menghadapi gelombang demi gelombang serangan binatang buas yang ganas. Binatang buas yang ganas ini datang dari seluruh pegunungan Crimson Flame dengan cara yang ganas dan buas, seolah-olah ingin melindungi wilayah mereka sendiri saat mereka tanpa rasa takut menyerang para pembudidaya ini. Banyak sekali teriakan dan lolongan melengking yang terdengar, meliputi pegunungan Crimson Flame dengan suasana yang mengerikan yang membuat hati seseorang bergetar. Kelompok orang itu dengan cepat menghilang jauh di dalam pegunungan. Ini pegunungan Crimson Flame. Tidak lama kemudian, kelompok Chen Xi juga muncul di kaki gunung. Saat mereka mengangkat mata untuk menatap pegunungan yang sangat besar ini, ekspresi semua orang yang hadir sangat serius. Ini adalah penghalang terakhir untuk menuju ke ujung Southern Barbaric Nether Domain. Binatang buas yang ganas mendatangkan malapetaka di dalam dan tidak dapat dihindari. Kita hanya bisa menerobos dengan paksa. Cai Letian mengerutkan kening dan berkata, "Kita harus mempercepat langkah kita, kelompok Sujiao sudah pergi lebih dulu. Selain itu, hanya tersisa 3 hari hingga akhir periode 1 bulan. Kita harus sampai di sana sebelum itu." Suara mendesing. Begitu dia selesai, Cai Letian menjadi orang pertama yang melompat keluar dan menuju jauh ke dalam pegunungan. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua bergegas mengikutinya. Du Qingqi baru saja akan pergi juga ketika dia tiba-tiba melihat Chen Xi menatap kosong di tempat dan tetap tidak bergerak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Chen Xi, ada apa?" Duan Muze juga sangat terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Chen Xi dengan santai. "Kakak Chen, sudah waktunya pergi." Tubuh Chen Xi menegang sejenak, lalu dia berbicara samar-samar seolah baru saja terbangun dari mimpi. "Oh, oke." Tak seorang pun menyadari bahwa seberkas cahaya terang diam-diam menyelinap melewati tatapan Chen Xi saat ia memandang pegunungan Crimson Flame yang tinggi dan megah. Tingkat